الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤمن درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ بها مقاصدنا وتقبل دعاءنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة أولياء الله الصالحين علماء الله العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني الشيخ محي الدين عبد القادر بن صالح بن دس الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi kita bacakan Fatihah. Ini ada yang sedekah infak ke masjid. Untuk hadiahnya infak ini dihadiahkan kepada almarhum Bapak Mulyadi. Mudah-mudahan segala dosanya isapora sang Allah subhanahu wa ta'ala epa jumper beda alam barzah epa tenang etota rahasia-rahasia nikmat-nikmat Allah barakana kita berkumpul barakana kita ngaji juga dalam rahasiana sebeda terkandung dalam surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita bacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Saudara-saudara sekalian, para penggemar ilmu, pegiat ilmu, perindu surga, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan
Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Di pembahasan yang kemarin, kita telah membahas tentang bagaimana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir melarang kita untuk menyekutukan Allah, menduakan Allah, dilarang. Suruh tinggalkan karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Sementara dan sebaliknya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir mengajak kita untuk selalu menyatukan hati kita, mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu bertumpu kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali di sisi Allah khazainuhu. Segala perbendaharaan-perbendaharaannya ada di dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam kendali dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang terjadi di muka bumi, peredaran matahari dan bulan, semuanya perbendaharaan-perbendaharaannya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita inginkan, rizki yang kita inginkan, apapun semua, itu semua ada di dalam genggaman dan skenario Allah. Sinekuk kekapi, semuanya adalah Allah. Oleh karena itulah tak bisa kita bergantung kepada selain Allah. Karena segala sesuatu ini bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika kula panjenengan berbuat kebaikan, maka Allah lah yang akan membalasnya. Kenapa? Allah, segala sesuatunya dipegang oleh Allah. Karena Allah pengendali semuanya. Tidak khawatir, amal-amal kita semuanya Allah yang akan membalasnya. Semuanya akan dibalas. Karena Allah maha kaya di atas segala maha. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang harus dimantapkan di dalam hati kita, tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah perbanyak kita beramal-amal soleh. Amal soleh kita tidak akan mungkin hilang dari pantauan Allah. Allah maha melihat. Tidak akan mungkin dikecewakan dengan amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kulaban panjenengan rugi dengan amal-amal kita yang baik. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, beramal kebagusan min dzakarin au untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa huwa mu'minun, dan mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada kebesaran Allah, apa yang akan terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan menghidupkannya, memberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Oleh karena Kak Dinto, ayo kulubun panjenengan beramal-amal saleh. Orang yang andi amal saleh, Allah akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Sebab odik ni kan beda dua. Beda odik tak bagus, beda odik bagus. Orang yang beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupannya di dalam dirinya dengan kehidupan yang baik.
Fokus. Fokus ini kenapa maknanya? Bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan manfaat. Bukan manfaat untuk dirinya, tapi juga manfaat untuk selain dirinya. Fokus ini kenapa? Bisa membawa kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kelak juga kita harapkan kebahagiaan di akhirat. Ini kan maknanya fokus. Oleh karena itulah selalu kita memohon kepada Allah agar amal-amal kita, amal-amal yang baik menjadi inspirator utama di dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi baik. Nah, itu yang harus kita sadari bersama dan pahami serta kuatkan keyakinan itu di dalam diri kita semuanya. Ya ghulam, wahai saudaraku, alaika bittaqwa, alaika bihudud syar'i wal mukhalafati lin nafsil hawa wasyaitan wa aqran as-su'. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ya ghulam, wahai saudaraku, alaika bittaqwa. Kalau engkau ingin hidup bahagia, maka hiasi dirimu bittaqwa, dengan takwa. Nah, ini kan. Coba. Ya Cek bin Syekh Abdul Qadir, kalau engkau akan merasakan manisnya iman, kalau engkau akan merasakan kebahagiaan, alaika bittaqwa, maka hiasi dirimu dengan takwa. Alaika bihudud syar'i, dan ikuti syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenika yang akan membuat kulubun panjenengan bahagia. Maka poinnya pada pagi hari ini yang pertama, kebahagiaan itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu harus dihiasi dengan kekuatan takwa. Karena takwa ini adalah pakaiannya iman. Pakaiannya manusia, pakaiannya iman adalah takwa. Manusia ni kepuko baju, manusia puto angkuyannya iman, hiasannya iman takwa. Pertanyaannya, apa nilai-nilai takwa? Ya. Apa nilai-nilai yang bisa memperkuat takwa itu? Agar takwa itu bisa subur di dalam diri kita. Nah, ini kan yang paling penting. Karena ada nilai takwa yang diperoleh, namun nilai takwa itu tidak bisa dirawat dan subur dalam dirinya. Seketika ala ketakwaan mari kita elang mas. Nah, contoh, baru saja kita keluar dari bulan Ramadan. Apa prestasi yang bisa kita ambil di balik bulan Ramadan? Nah, paling tidak nang bulan Ramadan oleh dua prestasi. Prestasi apa? Prestasi takwa dan prestasi kesucian. Nah, karena cebuna Allah, la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa maka endingnya adalah takwa. Pertanyaannya, setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, mampu kita merawat dan memperjuangkan takwa itu menjadi perhiasan selama 11 bulan yang kita lalui. Nah, kenika menjadi pertanyaan. Jangan-jangan pera erai takwa marirwa elang takwanya, hilang takwanya. Lah nikah. Nilai-nilai itu yang harus kita rawat. Kadang manusia tak mampu merawat apa yang telah kita raih. Di bulan puasa, salat sunnahnya tarawih ditambah salat lain, salat ini dan sebagainya. Mari puasa salatnya tidak pernah salat sunnah malam, tidak pernah salat sunnah witir. Padahal Ramadan rajin salat witir. Berarti apa? Yang diraih di Ramadan tak mampu dirawat selain bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah kekuatan takwa itu harus ada pupuknya. Nah, pada putokkah? Tamenan mon tidak putokkah tak bisa. Tanaman mon tidak putokkah tak subur. Apalagi takwa. Apa pupuk dari takwa? Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah,
Jadi orang yang takwa itu akan mampu dipertahankan ketakwaannya ketika yang pertama orang itu sering menginfakkan apa yang dia miliki untuk Allah. Infak berarti saling berbagi apa yang dia miliki. Berbagi tidak harus berbagi dengan harta. Berbagi tidak harus dengan harta. Berbagi bisa dengan ilmu, berbagi bisa dengan kekuatan tenaga, berbagi bisa dengan kekuatan pikiran dan sebagainya. Yang penting apa yang kita miliki diinfakkan di jalan Allah. Nah, tetapi tidak cukup itu. Ayat ini menggambarkan fis-sarra wad-dharra. Kapan kita mau menginfakkan apa yang kita miliki untuk Allah? Fis-sarra, pada saat lapang rezekinya. Tetapi tidak cukup pada saat lapang, wad-dharra, pada saat sempit dan Gusti Allah. Nah, ini yang menjadi problem. Mun banyak pesena aja ini na asra lantang, tapi ketika tidak punya uang, tidak punya rezeki, tidak punya ini, maka infak berhenti. Nah, ini yang tidak diinginkan di dalam Al-Quran. Jadi kita menginfak bukan saat lancar, tapi saat susah. Bagaimana kita bisa menginfak? Itu tantangan bagi kita. Mun banyak pesen dalam sodako, ya tak heran. Cuma banyak pesen, saya heran. Andik pesen, cerek, itu heran. Nah, yang luar biasa, tak nekuk pesen, susah hidupnya, lampau sodako. Wow, itu yang luar biasa, itu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang ada, misalnya 20.000, sisa dari kebutuhan 20.000. Tapi ini kadang taruhan antara nafsu dan keinginan. Baik, nah, 20.000 mun eka beli ya, wow, kenyang. Mun ki orang dirasa minta, kok tak milo apa? Lah, akhirnya dibelikan sesuatu untuk dirinya, lupa untuk menginfakkan untuk orang lain. Nah, ini tandanya. Jadi orang kalau sering menginfakkan apa yang dia miliki, itu bibit takwanya. Masubur kekuatan takwa. Ini jangan kita remehkan, ya. Jadi kalau panjenengan kadang senang membeli sesuatu, tapi tak mampu merawatnya. Buah-buahan, senang. Mungkin pertama, ngobu cuko, ngobu sape, ngobu nih, senang. Tapi suruh rawat tanda, ngarek tanda, suruh makani tanda, suruh ning ada. Tak mungkin lempok buah-buahnya. Kenapa? Karena tak mampu merawat. Nah, ini kelemahan manusia. Mon suruh ngobu penter. Mon suruh meraih penter, tapi suruh ngobu merawat tidak bisa. Lah ini kan. Kita sudah diberikan kesempatan emas oleh Allah untuk meraih takwa di bulan Ramadan. Tapi kadang apa yang kita raih tak mampu kita pertahankan. Ini kan. Ini yang paling penting. Makanya Syekh Abdul Qadir jadi mengajak kita untuk mempertahankan itu dengan takwa. Alaika bihududis syar'i. Dan kita diajak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk apa? Taat kepada syariat yang sudah ditentukan Allah. Jangan mainan syariat. Karena syariat aneka kekuatan. Kekuatan pun itu tuakin bergusti Allah. Karena sekarang banyak, ini penting saya sampaikan, banyak paham-paham keagamaan senyeleneh. Kemarin nih Kak, yang lagi viral, perempuan mengimami laki-laki. Di dalam hadisnya, di dalam keterangannya, di dalam tidak diperbolehkan. Jadi perempuan mengimami laki-laki, tidak boleh. Ya. Kumpul dengan laki-laki sholat, tidak boleh. Perempuan menjadi khatib, tidak boleh. Selama ada laki-laki. Ada keterangannya sudah jelas semuanya. Sekarang banyak kan aliran-aliran, paham-paham sudah jelas semuanya. Ingin merusak syariat. Tengate semakin sudah ditentukan di dalam Islam. Kalau imam laki-laki, makmumnya perempuan. Tak bisa dibayangkan pas imam mau begini. Oh, tak kosok makmum ada, apalagi imam mau begini seseksi. Oh, ada Allahu Akbar lopot kasami Allahu liman hamidah. At-tahiyat malolo. At-tahiyatul mubarak.
Lah, sing syariat lompat syariat dirusak, ndak bisa. Kan beda viral kan. Ya Allah, saya ngate-ngate bangkene aliran-aliran yang tak sesuai dengan syariat nih kan. Dianjur apa? Diperintah oleh Syekh Abdul Qadir untuk kita kuat memegang syariat. Macam-macam nih. Namanya syariat tidak boleh dienteng-entengkan, harus dipegang kuat. Aurat harus dipegang kuat. Ada yang macam-macam kebebasan macam-macam. Yang namanya aurat tidak boleh ditukar dengan kebebasan dan sebagainya. Dosa. Orang muka aurat ni kan dosa. Pada orang tinggal lagi pajang pada. Kenika kewajiban dari Allah ditentukan. Jadi orang setusa mana? Lo beni pera alako napanya mana tinggal solat tak apa bulan Ramadan. Muka aurat dosa. Tadi tabar bukan sunnah wajib. Wajib. Sekarang banyak di media sosial dengan dalih kebebasan. Tidak ada kebebasan kalau sudah melompat ke syariat, melanggar syariat, itu sudah tidak ada, gugur itu. Itu sudah syariat, makanya kau kuat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya pedoman. Abai kadang syariat sudah ditentukan oleh Allah. As-salat sudah dengan ada caranya, sallu kama ra'aitumuni usalli, dengan bahasa yang benar, dengan bahasa Arab yang benar. Macam-macam makin. Pada aliran as-salat boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa jangan kui bahasa Indonesia, Mas? Gugat saya orang Jawa, bahasa Jawa. Gugat saya orang Batak, bahasa Batak. Sal, Mas. Sal. Imam mangku bahasa Arab. Allahu Akbar. Saya budi beda saya bahasa Madura, bahasa Jawa. Sal. Allah Raja. Saya budi Allah gede. Salam aja. Mun ini ngapi. Nah, makanya syariat nika Allah untuk menyatukan kita. Coba bengobe syariatnya. Nika harus kuat kita nika dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sholat yang kui bahasa Arab, mun atua oleh, yang kui bahasa daerah boleh, atua tibi oleh, bahasa daerah tidak apa-apa. Tapi kalau sholat harus bahasa Arab. Nika, bahasa sholat yang bahasa Indonesia, lancang. Pas kemudian yang lain ada salsan kui bahasa daerah, Mas. Dan nika macam-macam, Mas. Orang Bali lain, orang Mataram lain, apa macam-macam dia salsan, Mas. Nah, makanya orang kotu atau syariat. Kalau syariat tak tabar. Nah, jadi kalau ada ketentuan dari Allah dan Rasulullah, tidak boleh. Ini harus kuat. Nah, kemudian apa? Diperintah lagi agar kita meraih kebahagiaan wal mukhalafatu lin nafsi. Nah, memerangi hawa nafsu. Nah, ini lagi penting. Jadi kebahagiaan tidak akan mungkin kita raih kalau kita masih berada dalam kendali hawa nafsu. Jadi budak nafsu tak bisa. Soro bahagia tak bisa. Karena segala sesuatu diukur dengan nafsunya. Makanya perangi nafsu itu. Dan apalagi perangi hawa nafsu wasyaitan, dan perangi setan. Karena musuh bersama adalah setan. Setan ini kan musuhnya kita. Karena setan ini kan sifat apa? Dendam. Orang mau dendaman kan jana setan. Kenapa? Setan kan dendam ke Nabi Adam, bukan anak potongan Nabi Adam. Karena apa? Karena dikeluarkan dari surga. Kata iblis, gara-gara Nabi Adam ini aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi iblis mau. Iblis, karena berentak atorok kapan perintah engkau tidak ikuti perintahku kau tidak mau sujud ke Adam, membangkang kau sombong, keluar dari surgaku. Keluar iblis, kan tidak bisa apa-apa. Cuman kecak iblis. Oke, Allah tidak apa-apa aku keluar. Tapi aku berikan kesempatan. Aku ingin menabung permusuhan
dengan Adam dan anak cucu Adam. Tang moso kenika. Iyalah cak ben mon kuat, mon tak kuat silakan. Mon kuat amoso ben anak cucu Adam. Beri kesempatan ben Allah. Dendam seiblis karena gara-gara Nabi Adam. Sampai ke sekarang kita adalah korban dari permusuhan iblis. Jadi mosona iblis kula baca dengan baik. Makanya kita sampai kapanpun nikah mosona adalah setan iblis karena dendam kita. Makanya orang yang pun dendam terus menanam kebencian. Makanya hilangkan penyakit dendam kenika. Di dalam hati kita tak bisa. Nafsu setan ayo musuhi kenika. Penyakit dendam, benci, bocian nikah gitu. Tandanya peoraan orang. Lah nikah di dalam diri kita penyakit. Kenika siapa? Setan. Mari rosak kekabdi umat Rasulullah. Anak cucu Adam agar rosak semua oleh iblis. Karena gara-gara kenika can iblis gara-gara Adam kok ipa keluar dari surga. Oh, karena penghuni surga dulu ya iblis dan malaikat. Baru disusul dengan Nabi Adam. Oh, makhluk baru gara-gara engkau aku keluar. Oh, iya. Jadi tak terima iblis dendam. Oh, karena dendam sampai kapan? Kan makut. Mana dendam? Ada terus masuk kejahatan. Itu orang nakis. Namanya dendam. Makanya pabunjak tua, baru matuana. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hatiku ini hati yang penuh dengan dendam. Makanya la ya jariban Allah. Jadi perintah ni kau untuk menghilangkan dendam beda dasarnya, beda carana, beda tuan. Nah, karena penyakit dendam nikah berbahaya, makanya Allah sediakan apa? Obatnya, penawarnya. Apa penawarnya? Doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Kadang dendam nikah berawal dari apa? Tak mau disaingi. Lah nikah. Tak mau disaingi. Berawal dari apa? Hasad, dengki. Nabi Adam kan, iblis kan awalnya tak mau disaingi dengan Nabi Adam. Hasad pas, dengki pas, tanda tak mau disaingi, muncul dendam. Nah, makanya dibaca doa ini. Kadang yang dagang tak mau disaingi, si kiai tak mau disaingi yang lain, si guru tak mau disaingi yang lain. Si pejabat tak mau disaingi yang lain. Akhirnya benci lah. Si petani tak mau disaingi yang lain. Akhirnya benci. Si peternak tak bisa disaingi yang lain. Akhirnya benci. Loh nikah. Pendidik tak mau disaingi yang lain. Bodoh pangkat kancana kang tak ada disaingi. Padahal memang proporsional, profesional, sesuai. Tak mau kebencian. Oh, tak mau disaingi. Oh, engkau juga ada lah. Engkau nak lakon dengan dia 30 tahun. Mak gara-gara rumah langsung pas menjadi pimpinan. Engkau ki pakun bawahan. Kita sekolah. Pakun anon SMP pakun. Si buru masuk langsung S3 ya tulian si S3 buru masuk langsung pejabat manajer mas. Si puluhan tahun ya pakun SMP tak sekolah ya pakun tadi namanya mana paling rendah. Kita oleh ngok-ngok anjing sekolah man. Benih persoalan pengabdian, persoalan mungkin adalah aturan, adalah pangkat disesuaikan dengan gelar pendidikan. Tak oleh ngok-ngokan. Walau saya ketahuan, engkau saya ketahuan. Alakon dia pakun ngak ria. Arwah saya puru 2 hari langsung manajer. Wah, jeng estelo sekolah nalarang. SMP, benda es telok, tak bisa lagi. Lah nikah. Oleh karena itulah, itu harus kita sadari. Sampai menanam mana kebencian. Berawal dari tidak mau disaingi. Nikah penyakit banyak nih kan. Dan tak ada kita menebarkan kebaikan tak mau disaingi oleh orang lain. Engkau tetiano pengurus ria arwah campur kan engkau ria hilang pas apa popularitasnya tak mau disaingi. Lah ini banyak penyakit di dalam hati kita. Oleh karena itulah kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, hilangkan, perangi itu kalau engkau ingin bahagia dan perangi segala sesuatu yang menyebabkan itu keburukan dan kejahatan.
Pokoknya tinggalkan. Apapun sebisa membuat kulepan panjenengan jahat, membuat kita jelek, membuat kita buruk, tinggalkan. Hilangkan dalam diri kita. Anyokon ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selamat dari itu semuanya. Karena kenika penyakit tadi. Nah inilah yang bisa kita bawa pulang pada pagi hari ini, yaitu apa? Hiasi hidup kita dengan takwa, hiasi hidup kita dengan kekokohan syariat, teguh syariat teguh setengah menjamin. Jangan lepas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah memberikan syariatnya melalui Al-Qur'an, melalui hadis, melalui ijma' sahabat, ijma' ulama. Islam sudah lengkap semuanya ya. Ya kita napanya mana tak usah menyelne di dalam odik nikah pun atorok dekat syariat Islam. Yang ketiga adalah perangi nafsu dalam diri kita, perangi setan, dan perangi segala sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan. Kenikah yang membuat kita akan bahagia di itunya hatal akhirat. Kenikah tanda-tanda orang mukmin, tanda-tanda orang seiman, tanda-tanda orang yang akan meraih kebahagiaan. Moga-moga Allah rezekikan kepada kita, turunkan kepada kita, kuatkan di dalam hati kita, hati yang penuh takwa, hati yang penuh kuat terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bikaramati wal barakatil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Alhamdulillah. عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيب قلوبنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقتهم ومؤخذة من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه